Salam sejahtera, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati. Dan hari ini kita akan membahas perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang upahan di kebun anggur. Bacaan kita diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakannya untuk kita dan mari kita menyimak bersama-sama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku." Dan ketika malam hari tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini dalam hidup kita. Nah, saudara membaca secara sekilas bagian Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16, apa yang terlintas di pikiran kita? Kita mungkin berpikir betapa gambaran kerajaan sorga yang sedang diceritakan Yesus melalui perumpamaan itu tentang orang-orang upahan di kebun anggur begitu tidak adil. Bagaimana mungkin, saudara, upah pekerja yang bekerja mulai dari pagi-pagi benar pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 petang sama-sama mendapat upah masing-masing 1 dinar. Dan kalau kita berpikir seperti itu, saudara, maka pemikiran kita tidak beda jauh, sama dengan orang-orang yang bekerja sejak pagi hari dalam bacaan kita hari ini. Nah, saudara, benarkah gambaran kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang tidak adil? Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur ini harus dilihat dalam kacamata yang berbeda. Ini bukan bicara soal untung rugi. Ini bukan bicara soal adil atau tidak adil. Gambaran perumpamaan ini sebenarnya mau mengajarkan bahwa perihal memasuki kerajaan Allah adalah soal hak istimewa dan bukan soal jasa. Dan di sini sebenarnya Kristus sedang memperingatkan kepada kita bahwa ada minimal 3 sikap yang salah dalam melihat perumpamaan ini. Yang pertama, saudara jangan merasa diri lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang sedang saudara lakukan yang menguntungkan. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa untuk turut merasakan kepedulian Allah yang ingin sebenarnya menawarkan kasih karunia-Nya itu kepada semua orang. Dan yang ketiga, janganlah iri hati terhadap berkat rohani
yang diterima oleh orang lain. Nah, saudara, melayani Tuhan bukan tentang seberapa saya akan dapat setelah sekian lama saya melayani Tuhan. Sebab anugerah Allah itu hadir bagi semua orang, bagi setiap orang, baik yang dipanggil pertama kali maupun yang dipanggil terakhir kali. Justru sikap kita yang iri hati dengan orang lain yang melayani dan mendapat pujian yang sama dari Tuhan menunjukkan sebenarnya siapa diri kita dan apa prioritas kita yang sedang kita lakukan di dalam melayaninya. Oleh sebab itu ayat 15 dan 16 mengingatkan kita, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah saudara, maka melalui perumpamaan ini tampaknya kita mesti banyak belajar. Yang pertama, panggilan Tuhan bagi kita atau bagi setiap orang untuk melayaninya adalah yang pertama anugerah. Sebab kita pada dasarnya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi justru Allah memanggil kita untuk bekerja di ladangnya, melayakkan kita. Dan melayani ini saudara-saudara mesti kita pahami bukan soal upah. Melayani Tuhan itu justru adalah respon atas anugerah Tuhan. Siapa kita sehingga kita dipercayakan tugas pelayanan itu bagi kita. Dan yang ketiga, saudara, ketika Allah memanggil orang lain untuk berkarya baginya, mereka juga adalah kawan sekerja kita, kawan sekerja Allah. Maka itu jangan iri hati dan jangan menganggap kita sebagai atasan mereka karena kita lebih berpengalaman atau lebih lama melayani Tuhan. Mari saudara-saudara kita belajar, sebagai satu tubuh, kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Dari firman Tuhan hari ini kiranya kita mampu, saudara-saudara, melihat kembali, melakukan pelayanan kita dengan baik, tanpa harus membandingkan diri kita dengan orang lain, tanpa membandingkan satu dengan yang lain. Marilah kita seperti apa yang Paulus katakan, sehati sepikir, berjalan bersama untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan siapapun, tanpa melihat status, kedudukan, pengalaman, dan sebagainya, kita tetap berkarya menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.